gigi Viralens. Hari ini aku mau mengajak kamu menyaksikan praktekku dalam menangani gigi pasien yang kotor, yang memerlukan pembersihan. Di sini aku sudah menyediakan replika gigi yang akan aku gunakan sebagai praktek ketika aku menangani pasien secara langsung. Aku undang kamu supaya kamu mengetahui caranya dan kamu bisa mengaplikasikan dalam praktekmu nanti. Oke. Semua alat dan bahan sudah aku siapkan. Aku ambil dulu. Alat bahan sudah ada di kotak ini yang akan aku gunakan untuk praktek dalam membersihkan gigi pasien. Oke. Kamu bisa lihat di depanmu ini ada replika atau phantom gigi. Gigi ini sengaja aku buat kotor. Ini untuk mendapatkan efek kotor ketika mulut tidak dibersihkan. Kemudian kita akan menangani ini. Oke, perhatikan baik-baik ya. Karena ini nanti akan kamu praktekkan sebagai ujianmu untuk penilaian. Ya. Oke. Yang pertama, kita harus mengenali dulu nama-nama gigi pada manusia. Di bagian depan itu disebut dengan gigi seri. Bisa dilihat pada bagian yang aku tunjuk. Gigi seri ini untuk orang dewasa, namun ketika anak-anak ini disebut gigi susu ya. Kemudian di sampingnya yang bentuknya sedikit lancip dari yang lain disebut gigi taring. Oke. Kemudian yang ini gigi yang besar ke belakang disebut dengan gigi geraham. Nah, di sini kamu bisa perhatikan bagian paling kotor adalah gigi geraham. Bisa kamu tebak kenapa? Betul sekali, gigi geraham itu fungsinya untuk menghaluskan makanan ya. Jadi gigi geraham ini paling kotor karena paling banyak mendapatkan sisa-sisa makanan ya. Sedangkan untuk gigi depan itu fungsinya untuk mengoyak makanan saja ya. Jadi untuk mengecilkan makanan dulu, kemudian nanti dari gigi depan itu akan terdorong ke gigi belakang untuk dihaluskan oleh gigi geraham. Oke ya, itu pertama yang harus kamu pelajari. Kemudian bagaimana cara kita menanganinya ketika menangani semacam ini kasusnya? Oke. Pertama, saya akan mengambil pinset terlebih dahulu. Nah, ini saya siapkan pinset. Fungsinya untuk mengambil noda-noda atau sisa-sisa barangkali daging yang terdapat di sela-sela gigi yang menempel pada gigi ya. Kita langsung mulai praktik saja ya, dan kamu perhatikan dengan baik-baik. Oke. Ini misalnya di sini kita lihat dulu ada kotoran yang bisa kita angkat menggunakan pinset. Ini bagian
angkat dengan perlahan, lalu kita buang satu persatu. Dan ini sepertinya sudah sangat melekat sehingga kita harus sedikit menekan. Ini sudah sangat bergerak. Nah, ini bisa kamu lihat, ini contoh dari kotoran gigi berupa sumbatan pada gigi ya, sisa makanan. Kita buang dulu. Saya mau siapkan pembuangannya dulu berupa tisu. Kita buang di sini ya, supaya kita jadikan satu. Oke, saya taruh dulu. Kemudian kita lakukan hal yang sama ya, untuk mengambil semua kotoran-kotoran besar yang bisa kita ambil sebelum lanjut menangani kotoran yang kecil ya. Supaya lebih jelas, sambil saya tunjuk juga bagian mana yang saya ambil. Sangat merekat ini, berarti ini noda yang sangat bergerak, yang sudah lama melekat ke gigi. Susah sekali ya. Mungkin saya akan menggunakan bantuan alat lain. Alat-alatnya sudah saya siapkan semuanya di dalam kotak kerja saya. Ini yang akan saya gunakan. Bisa dilihat, akan saya perjelas. Yang pertama ada alat ini. Ini ujungnya memiliki ujung yang lancip, fungsinya untuk menjangkau sela-sela gigi ketika kita membersihkan gigi. Di sini ada 3 alat, kemudian ada dua lagi. Nah, ini masih sama, cuma bedanya ujungnya itu bengkok. Ini untuk memudahkan lagi ketika selanya itu bentuk cekung sehingga ke dalam, yang akan memudahkan kita untuk mengambil kotoran di sela-sela gigi. Yang terakhir ada bentuk lingkaran atau bulat seperti ini ya. Juga ada bolak-balik. Ini fungsinya biasanya untuk membersihkan bagian lidah. Oke. Dan yang akan saya gunakan untuk pertama ini adalah yang bentuk ini. Yang bentuk bengkok ya. Saya taruh dulu. Ini bisa memudahkan kita untuk mengambil kotoran yang sangat melekat ke gigi. Memudahkan.
giginya jadi pentem giginya jadi sedikit bergerak ya, karena saya menekan. Ini memang sangat bergerak, udah sangat menempel. Oke, ini sudah mendingan untuk kotoran-kotoran besarnya. Selanjutnya, untuk mempermudah juga jika ditemukan kasus seperti ini ya, kamu harus perhatikan. Kita bisa menggunakan cairan untuk menyemprot supaya kerak-kerak ini menjadi lebih mudah dibersihkan. Saya ambil dulu ya. Nah, ini ada cairan ini yang akan kita semprotkan. Fungsinya untuk melemahkan kerak-kerak gigi supaya lebih mudah dibersihkan. Kita mulai ya. Sambil kita lakukan pembersihan juga ya. Ini sangat menempel. Ini lebih mudah dibersihkan, lebih banyak kotoran yang terambil. Perhatikan dengan baik-baik cara saya mengambil kotorannya ya. Dengan sedikit diputar, tuh akan keambil. Jadi lebih mudah ketika sudah disemprot dengan cairan pembersih mulut. Saya buang dulu. Nih, di sini ya. Mari kita lakukan sampai maksimal. Tuh, kotor sekali ya. Artinya saya perlu melakukan penyemprotan lagi untuk bagian belakang yang tadi belum terkena. Saya akan buka saja karena ini sudah mau habis ya. Sudah saya sering gunakan untuk praktek. Oh my god, tumpah sedikit. Nah, ini sebenarnya sambil kita diamkan juga supaya mengelupas dulu, baru setelah mengelupas itu akan sangat mudah untuk dibuang, dibersihkan, diangkat dari gigi. Oke, sepertinya cukup. Kita akan melakukan pengangkatan lagi untuk ini noda-nodanya. Nah, ini semakin basah semakin mudah dibersihkan.
sudah menempel di sini alatnya. Dan ketika kamu praktek nanti, selalu gunakan sarung tangan ya, sarung tangan latex. Kotorannya banyak sekali yang sudah menempel di alatnya. Mari kita lakukan lagi. Masih di bagian sini. Lakukan pembersihan terus. Sepertinya bagian sini perlu saya berikan tekanan sedikit. Kemudian lanjut ke bagian sini. Mohon maaf ya karena ini praktek, jadi kita bisa sedikit menekannya ya, tapi ketika kita menangani pasien langsung kita harus sangat berhati-hati ya, karena itu kan berhubungan dengan manusia langsung. Manusia kan bisa merasakan sakit, sedangkan phantom gigi ini kan, atau replika gigi ini tidak apa-apa untuk kita lakukan secara keras-keras. Tinggal disesuaikan aja ketika kamu menangani anak-anak, kamu harus bagaimana, ketika menangani orang dewasa bagaimana, gitu ya. Diperlakukan, ditangani sebaik mungkin. Bagaimana cara kita melakukan pasien itu akan sangat dinilai sebagai kualitas kita ya, sebagai dokter. Ini bisa dilihat kotorannya sudah hampir terangkat semua untuk kotoran, sisa-sisa makanannya. Nanti untuk noda kita akan lakukan pembersihan sendiri ya. Ini belum tuntas karena ini sangat kotor ya. Pembersihannya akan berdobel-dobel. Ini yang pertama kotoran makro dulu, kemudian akan lanjut ke kotoran mikro sampai nanti warnanya bersih ya giginya. Harus telaten memang ketika ini kasusnya itu berat seperti ini ya, pembersihannya perlu ekstra tenaga, kesabaran, ketelatenan, ketekunan. Jangan kita gugup ataupun kita merasa waduh kelamaan, terus kita akhirnya tidak sabar dan ingin buru-buru, malah nanti melukai si pasiennya.
Oke, sudah berhasil diangkat semua. Tahap pertama sudah berhasil. Selanjutnya kita akan tahap kedua untuk membersihkan warna hitam ini ya, dari gigi. Saya punya cairan pembersih kedua yang akan saya semprotkan juga. Nanti akan saya barengi dengan penggunaan tisu dan juga cotton bud. Oke. Akan saya taruh dulu ini ya. Nah, ini botolnya berwarna kuning. Akan sedikit saya guyurkan. Nah, ini akan menyebar. Oke, bagian sini 1 tetes. Nah, ini hanya 1 tetes saja ya, karena ini konsentrasinya tinggi, jadi jangan banyak-banyak. Kemudian untuk cairan lainnya saya punya yang warna merah. Ini kita semprotkan. Nah, ini konsentrasinya tidak terlalu tinggi, jadi bisa kita gunakan dengan dosis yang lebih banyak. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan mengambil tisu dan cotton bud. Ini sebenarnya alat-alatnya ada di bawah meja semua, makanya dari tadi saya melihat ke bawah dan juga ke samping, karena di samping dan bawah saya itu ada meja kecil ya. Ini cotton budnya. Kesulitan dalam praktek itu karena kan kita semuanya melakukan sendiri ya. Tapi ketika nanti kamu sudah menjadi dokter, kamu kan sudah berhak untuk mendapatkan asisten atau mendapatkan perawat ya. Dan ini untuk pembersihan selanjutnya saya menggunakan cotton bud ya. Dan saya gosok-gosok supaya kotorannya menempel di cotton bud. Nih, terlihat kotorannya menempel di cotton bud. Ini semakin terlihat bersihnya. Oke, kita gunakan yang sisi sebaliknya. Oke, kita buang karena ini sudah kotor ya. Dan saya akan gunakan tisu. Dan saya akan juga gunakan sikat kecil untuk membersihkan ini ya, supaya lebih maksimal. Ini alatnya, saya akan gosok-gosokkan.
Kayaknya sudah menempel di sini. Karang-karang giginya ini sudah terlihat giginya jadi bersih sedikit demi sedikit. Sudah terlihat ya, tuh hitam-hitamnya semakin banyak berkurang, dan sedikit lagi untuk kita selesai dalam menangani gigi ini. Oke, akan saya gunakan ini lagi, cotton bud. Dalam menangani kasus seperti ini, membersihkan gigi memang tidak akan menghasilkan 100% sempurna bersih ya. Jadi nanti kamu tidak usah perlu struggle untuk mendapatkan hasil 100%, dan kamu rasa sudah cukup. Dan kamu rasa sudah cukup untuk membersihkannya, nah tinggal minta pasien untuk ketika sampai di rumah langsung membersihkan giginya dengan gosok gigi dengan cairan pembersih mulut juga, dan juga kalau bisa menggunakan benang yang untuk membersih gigi. Itu juga efektif untuk membersihkan di bagian sela-sela. Kemudian saya akan ambil alat ini lagi.
Oke, ini sudah maksimal, sudah lebih sangat lebih baik kan dari yang sebelumnya. Ini sudah 90% terangkat padanya, dan pemberian kita selesai. Nah, saya akan kupas ini dulu. Jadi begitulah proses pembersihan gigi untuk pasien kita yang saya demonstrasikan menggunakan Phantom gigi ini. Semoga kamu bisa memahaminya dengan baik ya untuk ujianmu nanti, karena kamu adalah calon dokter yang akan meneruskan generasi saya. Oke, selamat belajar ya, semoga sukses ujian prakteknya. Sampai jumpa.